ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, guru kami Ustadz Padang Garamatan, Masya Allah, senang kami bisa kumpul kembali, bisa ketemu di sini dengan Ustadz. Dan yang dimuliakan Allah, rekan kami selaku pembina mu'alaf, yaitu Bapak Ustadz Zawawi, yang posisi sekarang masih aktif melakukan pembinaan di Masjid Al-Falah, yaitu Ustadz Zawawi, Ustadz Anang yang MC tadi, kemudian Ibu Silvi yang tadi ikut membagikan santunan untuk anak-anak kita. Mohon izin, saya Saukat Ali, Wakil Ketua Takmir 1 Masjid Al-Falah. Jadi Takmir Masjid Al-Falah ini ada 3. Ketua umumnya Bapak Salahuddin, beliau mohon izin, mohon maaf pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan bersamaan. Kemudian demikian juga Bapak Jupri, Wakil Ketua Takmir 2. Dan kami sampaikan salam juga dari Ketua Yayasan Masjid Al-Falah, Bapak Dwi Andi. Beliau juga berhalangan hadir. Nitipkan doa semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar dan penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita dapat hadir dengan penuh nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan kita bisa kumpul pada pagi hari ini, dan bersama-sama nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Padang Garamatan. Kami sangat terkesan sekali dengan Ustadz Padang Garamatan pada saat kami diundang oleh Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional. Alhamdulillah pada kesempatan itu Masjid Al-Falah menerima penghargaan pembinaan mu'alaf terbaik, termasuk dengan yang lain-lainnya dari daerah yang lain gitu. Bertempatan di pondok pesantrennya Ustadz Padang Garamatan. Jadi kami benar-benar luar biasa ini. Sambutan luar biasa di sana, dan pondoknya sangat luas dan besar dengan fasilitas lengkap. Kemudian sesuatu hal yang sangat luar biasa adalah update posisi saat ini Ustadz Padang Garamatan telah mengislamkan 1,6 juta update hari ini. Dapat info tadi ya. Dan anak-anak Papua yang dibina di pondok pesantrennya lebih kurang 300 lebih, gratis di sana ya, pendidikan, pemondokannya, dan biaya hidup. Masya Allah, luar biasa. Jadi sekali waktu mungkin kita perlu, mungkin bapak-bapak, mak-mak kita mungkin ada keinginan ingin berkunjung atau gathering ke sana, ke pondoknya Ustadz Fadlan di Bekasi. Di Bekasi. Nama pondoknya disingkat AFKN ya. Al-Fatih Kafah Nusantara. Al-Fatih Kafah Nusantara. Bisa dilihat di IG, di YouTube atau AI. Saya tadi manggil lewat AI, keluar, Masya Allah, luar biasa. Berarti pondok beliau sudah viral ya. Beliau keliling Nusantara. Barusan kami dapat info, beliau baru saja mengikrarkan pastor
jadi mualaf. Ya. Sedikit kami sampaikan secara ringkas, Masjid Al-Falah ini berdiri tahun 73, 27 September tahun 73. Berarti sudah umurnya 52 tahun. Kemudian setelah itu berjalan ibadah dan dakwah, berkembang terus. Secara fisik bangunan baru kita adakan renovasi di bulan Agustus tahun 2022. Ini sudah kita renovasi. Jadi Ustadz Paddan waktu datang kemari, kalau tidak salah yang terakhir itu tahun 2022. Ya, itu. Tadi ini belum direnovasi. Nah, sekarang beliau sudah melihat ini sudah kita renovasi, tidak merubah struktur yang ada, struktur induk tidak dirubah, hanya kita memperbaiki bagian dalam, interior dan eksterior saja. Kemudian lantai utara dijadikan 3 lantai, yang semula cuma 1 lantai jadi 3 lantai. Lantai selatan juga jadi 3 lantai. Kalau tempo hari perkantoran yayasan dan takmir ada di lantai bawah, sekarang pindah di lantai 2 semua. Jadi lantai 2 ini bisa digunakan tempat ibadah dakwah, dan ada perkantoran hanya di sisi utara situ saja, timur sisi utara. Nah gitu. Kondisi sekarang secara fisik renovasi, tinggal menyelesaikan finishing di sisi timur dan sisi selatan. Insya Allah sebelum Ramadan target kami itu semua sudah bisa terlaksana. Kami mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan renovasi ini bisa selesai sebelum Ramadan, sehingga kita bisa menikmati suasana masjid yang sudah full bisa digunakan secara keseluruhan. Dan alhamdulillah yang Bapak Ibu mungkin ada suatu tambahan lagi. Kalau tadinya kita parkir berada di sisi timur, sekarang ruang barat itu sudah tempat parkir sepeda motor Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa muat sekitar 250 sepeda motor di sisi barat itu. Jadi di sisi timur nanti hanya untuk parkir mobil. Nah, parkir mobil. Kecuali nanti kalau pas sudah selesai sore harinya bisa untuk sepeda motor. Kemudian juga kami infokan aktivitas lain, yaitu ada kegiatan kursus Al-Quran. Kursus Al-Quran Al-Falah itu punya satu lembaga tersendiri yang berada di naungan Yayasan Masjid Al-Falah. Kantornya itu di lantai 2 selatan. Santrinya sekarang posisi sudah paket yang 132, sekarang baru buka paket yang 133, 2.500 santri, 2.500 santri. Dan itu pendidikannya Senin Rabu paketnya, kemudian ada Selasa Kamis, kemudian ada Sabtu, Jumat dan Sabtu. Kalau Jumat selesai Jumatan, Sabtu mulai dari pagi sampai zuhur. Itu kegiatan itu. Kemudian khusus berkaitan dengan lembaga kita yang berkaitan dengan pembinaan mu'alaf, itu kita namakan Muhtadin Al-Falah. Dan baru saja 1 tahun ini kita rubah namanya mengikuti perkembangan yang ada, Mu'alaf Center Al-Falah. Mu'alaf Center Al-Falah sebagaimana yang sekarang kita lihat di backdrop. Ini berdiri sejak 22 Syawal 1417 Hijrah. Pendirinya Ustadz Abdul Hakim, beliau ada di kita, ada di sini. Kemudian Ustadz Ali Mu'tamar dan Ustadz Jawawi. Nah, ini terus yang masih aktif beliau-beliau ini
insya Allah pengelolaan pembinaan mu'alaf kita bisa berjalan dengan lancar, dan itu semua tentu kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kami ambil rata-rata Bapak, kondisi sekarang yang ikrar di Al-Falah rata-rata 3 orang setiap bulan. Tiap bulan rata-rata 3 orang. Ya itu perkembangan kita yang sekarang. Dan jumlah mu'alaf kita yang ikrar melalui Al-Falah sudah di atas 2000. Sudah di atas 2000. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita ini penuh mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Ta'ala, sehingga senantiasa terus memakmurkan masjid dengan cara mengikuti aktif pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Al-Falah, yaitu setiap Rabu, Jumat, dan Sabtu ada pembinaan. Dan pembinaan di Al-Falah ada perbedaan dengan tempat lain Bapak Ibu. Tidak seseorang yang minta diikrar itu tidak bisa langsung hari itu setelah diikrar langsung keluar sertifikat. Tidak bisa. Karena kita harus melalui pembinaan dulu. Pembinaan dulu 3 bulan baru keluar sertifikat. Setelah dilatih ibadahnya, ya, akidahnya, akhlaknya, praktek ibadah, ya, sholat sampai di tes sholatnya, nah itu baru nanti baru bisa diberikan sertifikat. Jadi karena kami tidak menguraikan lebih detail kenapa harus begitu, ya Bapak Ibu insya Allah sudah tahu penyebabnya. Supaya kita tidak jadi lembaga yang sekedar mengikrarkan kemudian nikah, setelah nikah balik lagi. Nah, itu kita tidak ingin yang begitu. Kita ingin yang benar-benar yang ikhlas karena Allah, dan ikhlas karena itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berada dalam hidup penuh keselamatan menurut tuntunan Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila di dalam penyelenggaraan ini ada kurang lebihnya, kami sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.